dan salam dan bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak Muhammad Yusuf, di mana dalam hal ini beliau adalah kepala sekolah di SDN 14 Bantan, Kabupaten Bekalis, Provinsi Riau. Baik, selamat pagi Pak Muhammad Yusuf. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Pak, dalam pendidikan program guru penggerak yang saya laksanakan pada saat ini terdapat satu modul di mana di dalam modul tersebut mengharuskan daripada calon guru penggerak untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Dan pada modul tersebut terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu selama ini, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, tentunya banyak kasus-kasus yang mungkin sudah Bapak tangani, dan untuk itu saya ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak ambil. Tentunya nanti pada saat wawancara akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keputusan yang Bapak ambil, apakah itu terkait dengan etika ataupun terkait dengan pendidikan moral. Oke Pak ya, kita mulai ya Pak ya. Oke, jadi Pak, untuk yang pertama, selama ini dalam mengambil keputusan tentunya bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang mana apakah kasus tersebut merupakan kasus pidana etika ataupun kasus daripada pendidikan moral. Oke. Biasanya saya akan berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut agar dapat menemukan titik terang terhadap kasus saya dan menanyakan kepada mereka apa kira-kira solusi yang pantas dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke, berarti yang Bapak lakukan adalah dengan cara berkomunikasi secara efektif ya, Betul. dengan orang-orang yang terlibat terkait dengan kasus ya. Dan selanjutnya bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah yang selama ini Bapak pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang mana kepentingan ini sama-sama benar Pak, jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan mengambil keputusan tersebut dengan bermusyawarah karena keputusan tersebut adalah keputusan bersama memberikan pihak sekolah. Jadi saya akan berkoordinasi atau bermusyawarah dengan dewan guru, dengan komite, dan hal penting juga melibatkan wali murid untuk kepentingan sekolah, sehingga kesepakatan yang diambil nanti itu kesepakatan bersama. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan Bapak selama ini mengedepankan musyawarah ya, Musyawarah. dengan melibatkan baik itu pemimpin sekolah, rekan guru ataupun wali murid, tergantung dengan kasus ya, kasus yang dihadapi. Nah, terkait dengan langkah-langkah, mungkin Pak ada langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam menangani kasus-kasus yang sudah Bapak tangani? Itu dalam kita menyelesaikan kasus itu perlu langkah-langkah yang akan kita ambil. Artinya dalam mengambil keputusannya itu di antaranya yang pertama sekali mencari titik terang tentang masalah tersebut. Betulkah itu segala masalah itu yang berhubungan dengan sekolah ataupun dengan pribadi sendiri. Jadi kita cari terangnya permasalahan tersebut. Kemudian kita dari keduanya kita cari pelaku. Nah, siapa dia pelaku dalam kasus tersebut? Kalau itu pelakunya dari dalam sekolah, dari warga sekolah, nah kita identifikasi pelaku tersebut. Kemudian kita kumpulkan fakta atau barang bukti yang mengarah kepada kasus tersebut. Kemudian kita lakukan tindakan
tindakan yang harus dilakukan dalam menyelesaikannya. Kalau tadi itu berhubungan dengan sekolah, maka kita akan menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan melibatkan komite warga sekolah dan tak kalah tentunya juga wali murid. Dan begitu kita mendapatkan kesepakatan, nah itulah akhirnya kita mendapatkan keputusan yang bersama. Nah itu tadi ada 5 langkah yang kita lakukan. Oke Pak, jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa terdapat 5 langkah yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak. Yeah. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan keputusan yang diambil di atas, tentu ada hal-hal mungkin yang Bapak anggap itu sebagai hal yang efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Nah, kira-kira apa nih Pak hal-hal tersebut yang efektif kira-kira? Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengambil keputusan itu kita akan mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, di situ ada hal-hal yang bertentangan, kita nilai dulu. Ada kebaikan di situ, ataupun ada kebenaran di situ, kita nilai dulu. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian menentukan fakta, kemudian benar atau salah fakta-fakta yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan prinsip resolusi ataupun jalan keluar, kemudian akhirnya mengambil keputusan, dan yang terakhir setelah kita mengambil keputusan kita refleksikan benarkah dengan keputusan tersebut akan tidak memberatkan kepada pelaku ataupun tidak berdampak kepada sekolah itu sendiri. Oke, berarti itu merupakan hal-hal yang efektif ya yang selama ini Bapak gunakan ketika mengambil keputusan dalam suatu kasus ya Pak. Ya. Nah tentu dalam mengambil keputusan tersebut mungkin ada tantangan ya, ada tantangan dalam kita mengambil keputusan. Kira-kira ada atau tidak Pak tantangan tersebut yang dihadapi Bapak selama ini? Jelas itu ada tantangannya itu ini tertantang kita dalam mengambil keputusan terkadang merasa apakah keputusan yang saya ambil itu sudah tepat. Nah, kadang rasa berpikir sendiri ada keputusan yang saya sudah benar atau belum. Nah, kemudian terus kadang bagaimana hasil keputusan tersebut ke depannya, apakah itu suatu keputusan yang benar. Nah, jadi ada rasa kekhawatiran. Nah, hasil dari keputusan itu gimana kah hasilnya nanti setelah kita memulai keputusan ke depannya gimana. Nah, itu kita rasa khawatirkan. Jadi merupakan tantangan tersendiri ya Pak. Jadi Ya, dalam mengambil suatu keputusan dalam menangani kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi ya, yaitu adalah kekhawatiran ya terhadap keputusan yang diambil, apakah keputusan tersebut sudah benar. Kemudian yang menjadi beban pikiran adalah dampak daripada keputusan yang sudah Bapak ambil. Nah, kira-kira Pak ada atau tidak jadwal ya, mungkin jadwal yang tersusun secara rapi atau prosedur, kemudian ada tempat tertentu yang memang Bapak tentukan untuk menyelesaikan suatu kasus, atau mungkin ada prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Kalau dikatakan tata kala atau jadwal itu tentu berarah kepada kita mencari langkah-langkah di atas, mencari titik terang permasalahan tersebut pertama, kemudian pelakunya siapa, kemudian menemukan fakta ataupun bukti-bukti otentik mengenai kasus tersebut, kemudian melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Kalau tadi melibatkan sekolah, tentu kita akan melibatkan semua warga sekolah, yaitu guru, komite maupun wali murid. Nah, dan
dan terakhir kita mengambil keputusan bersamaan. Jadi tentu terjadwalnya itu dengan urutan langkah yang akan kita ambil dalam mengambil keputusan tersebut. Pertama dari langkah mengidentifikasi kasus tersebut, mencari pelaku, mencari BPNT, bermusyawarah, dan akhirnya sudah ada langkah-langkah itu yang kita lakukan. Jadi ada 5 tadi langkahnya di atas. Nah, untuk jadwalan sendiri Pak, atau mungkin ketika kasus itu ada, apakah kasus itu langsung diselesaikan atau mungkin menunggu momen yang tepat kira-kira, atau mungkin sesuai dengan kasus yang terjadi atau gimana Pak? Kita akan mengumpulkan fakta dulu. Jadi kita ada, kalau sudah nampak kasusnya, nampak pelakunya, tentu kita akan mengumpulkan fakta. Kalau fakta yang sudah mengarah kepada kasus tersebut sudah lengkap, nah maka kita akan mengirimkan musyawarah, dan setelah itu kita ambil keputusan. Itu langkah-langkah tersebut tidak akan kita tinggalkan. Nah, gitu. Artinya memperjelas kasusnya dulu ya, Memperjelas dengan melakukan pengumpulan fakta-fakta terkait dengan kasus tersebut ya Pak. Iya. Nah, mungkin selama ini dalam Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang sudah Bapak tangani terkait dengan dilema etika, yang dimana kasus dilema etika ini kan tidak ada benar dan salah. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ya atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika tersebut. Ada atau tidak Pak? Nah, jelas ada. Karena sebagai penguji kebenaran dalam kita melaksanakan pengambilan keputusan nantinya, tentu ada bukti-bukti, kemudian ada yang kita sajikan dan kita publikkan, tentu harus kita ujikan dulu. Betul kan? Bukti-bukti tersebut belum mengarah kepada kasus tersebut, sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan orang lain, sehingga orang tersebut ataupun teman tersebut akan cross check kebenaran dari bukti-bukti itu, sehingga betul-betul bukti tersebut bisa kita gunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Artinya ada ya Pak, berarti ada seseorang yang bermudah, mungkin dalam hal ini guru ya, guru kelas ataupun guru yang lainnya yang mungkin selama ini membantu Bapak dalam menangani kasus ya terkait dengan dilema etika. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai yang terakhir tadi terkait dengan siapa yang memiliki peranan dalam mempermudah Bapak mengambil keputusan. Nah, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang selama ini Bapak alami dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, hanya kita melakukan dengan beberapa prosedur yang seperti yang kita utarakan di atas tadi. Itu pertamanya dengan melihat apa sebenarnya masalah tersebut, siapa yang pelaku atau yang berkenaan dengan masalah tersebut, kita kumpulkan fakta-faktanya, kemudian melakukan penilaian kebenaran fakta tersebut dengan masalah yang sedang terjadi, baru kita memikirkan kalau keputusan seperti ini apa tidaknya. Nah, kita melakukan musyawarah. Jadi dalam musyawarah, dalam keputusan kita mengambil keputusan nanti dalam musyawarah, karena ini yang dilibatkan dalam keluarga sekolah. Artinya ini berkenaan dengan lingkup sekolah, jadi kita mengambil keputusan dengan musyawarah, dan terakhir barulah setelah kita mengadakan musyawarah kita ambil keputusan. Jadi ada beberapa hal, ada prosedur yang kita lewati dalam mengambil keputusan untuk dilema etika ini. Baik Pak, jadi itu mungkin beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Bapak selama ini menyelesaikan kasus-kasus terkait khususnya dilema etika yang Bapak tangani di sekolah ini. Yeah. Kalau boleh saya meringkas apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa dalam menangani kasus-kasus yang paling penting adalah pertama itu berkomunikasi, ya, berkomunikasi secara efektif, kemudian dengan melakukan bermusyawarah terhadap dengan guru-guru, kemudian dengan komite sekolah atau bahkan dengan wali murid terkait dengan kasus dilema etika, yang mana kasus tersebut ya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, tentu
seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dalam setiap mengambil keputusan yang Bapak lakukan selama ini itu terdapat langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan mulai dari mengidentifikasi ya, mencari titik terang terkait dengan masalah, kemudian ada siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian menemukan fakta, kemudian melakukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut, kemudian barulah membuat keputusan. Melalui langkah-langkah tersebut barulah Bapak mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada juga tantangan yang dihadapi dalam mengambil suatu keputusan, di mana tantangan tersebut salah satunya adalah rasa kekhawatiran ya, apakah keputusan yang diambil tersebut sudah benar atau belum, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah, terus yang menjadi kekhawatiran yang lain adalah dampak daripada keputusan ya, keputusan yang diambil tersebut di kemudian hari ya, akibat daripada keputusan yang diambil. Nah, kemudian yang terakhir tadi bahwa keputusan ini Bapak ambil tentunya tidak seorang diri, artinya untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan ada orang atau faktor-faktor lain ya yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus terkait dengan dilema etika. Nah, yang terakhir tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang dapat Bapak petik terkait daripada pengalaman dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika adalah bahwa dalam mengambil keputusan hendaknya kita selalu melakukan dengan prosedural, artinya tidak terlepas daripada itu. Nah, di mana prosedur-prosedur tersebut seperti yang Bapak sampaikan bahwa mulai dari melihat apa masalah yang terjadi sebenarnya ya, dengan cara diidentifikasi, kemudian dengan melihat atau mencari tahu siapa yang terlibat pada kasus-kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta ya terkait dengan masalah, kemudian ada melakukan penilaian kebenaran terkait dengan masalah, kemudian ada memikirkan keputusan ya, dampak daripada keputusan apabila keputusan diambil kira-kira dampaknya seperti apa kira-kira seperti itu. Nah, kemudian hal tersebut dilakukan melalui musyawarah ya dalam mengambil keputusan, kemudian barulah keputusan itu diambil dari hasil musyawarah yang telah dilakukan Bapak, baik itu dengan majelis guru, dengan komite sekolah ataupun dengan wali murid ya Pak ya. Jadi itu merupakan pengalaman Bapak selama ini selaku pimpinan di SD 14 Lantan, dan merupakan pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan saya secara pribadi bisa mengambil ilmu, bisa belajar banyak dari pengalaman yang Bapak sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Yusuf atas waktu yang telah diberikan, dan segala sesuatunya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa hasil daripada wawancara ini nantinya akan saya publikasikan, kemudian tentu nanti tugas daripada wawancara ini akan saya kumpulkan, akan saya unggah di LMS, artinya orang lain bisa mengakses. Nah, tentu apakah Bapak keberatan akan hal ini ya? Tidak ya. Alhamdulillah kalau gitu, artinya nanti tentu saya mohon izin dari Bapak untuk bisa mempublikasikan hasil daripada wawancara ini. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Jadi ada maksud tujuan saya ke sini, pertama silaturahmi, mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat ya. Kemudian yang kedua seperti yang sudah saya sampaikan tempo hari terkait dengan tugas daripada pendidikan program Ibu Pondra, yang mana memang pada modul ini
kami mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan wawancara. Jadi mungkin untuk yang pertama nanti mungkin bisa Ibu perkenalkan dulu, kemudian silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Kenalkan, Ibu dari Kepala SD 27 Bantan. Dalam hal ini memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan sikap daripada pengambilan keputusan yang mungkin selama ini sudah Ibu laksanakan di sekolah yang sudah Ibu pimpin. Seperti itu. Baik Bu, jadi ada pertanyaan yang pertama terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Tentu yang pertama, bagaimana sih pendapat Ibu, kemudian apa yang Ibu lakukan supaya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, yang mana dilema etika itu sendiri kan sebuah keputusan yang tidak ada benar ataupun salah. Jadi bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi keputusan yang selama ini dilakukan? Baik, untuk pertanyaan tentang cara pengambilan keputusan yang sifatnya benar lawan benar ya Pak ya. Nah, ini biasa kita sebut dilema etika. Ini biasanya kita harus memilih mana yang terbaik antara dua yang benar ini. Nah, untuk memilihnya tentu kita harus memikirkan faktor-faktor tertentu, yang mana faktor ini mungkin akan bertentangan dengan hal yang lain. Dan kemudian untuk rujukan moral itu kan sesuatu yang benar lawan yang salah. Nah, untuk memilih atau memutuskan suatu keputusan, kita harus memikirkan secara sesuai dengan langkah-langkah dan faktor-faktor yang akan kita unggulkan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya ketika Ibu mengidentifikasi kasus seperti yang dilema etika, Ibu lebih memilih dua daripada yang terbaik ya? Ya, betul. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, kemudian dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan mungkin yang sudah diyakini di sekolah yang Ibu pimpin. Ya, dalam hal ini kita tentu membuat suatu keputusan itu bersifat relatif ya, yang tentu berdasarkan hasil akhir dari faktor berpikir kita, dan itu juga tentu kita buat berdasarkan basis peraturan yang sudah kita tetapkan sebelumnya, atau dengan arti kata peraturan itu sudah kita sepakati bersama. Kemudian juga tentu keputusan itu tetap kita dasarkan kepada rasa peduli kita, hal-hal yang menyangkut moral dan kemanusiaan. Oke. Berarti keputusannya bersifat relatif, kemudian berpedoman terhadap hasil akhir dan juga aturan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang kira-kira yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Oke, untuk prosedur yang biasa kami ambil itu langkah-langkahnya itu sesuai dengan langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Itu terlebih dulu kita harus mengenal nilai-nilai yang tadinya bertentangan. Nah, itu harus kita kenal dulu. Kemudian kita tentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, dan baru kita kumpulkan fakta-faktanya. Nah, fakta-fakta ini bisa kita ambil dari siapa yang terdekat dengan kasus tersebut. Kalau di sekolah kita tentu gurunya ya Pak ya. Kemudian juga baru kita kaji dan kita kumpulkan apa-apa yang menjadi identifikasi yang sudah kita pilah-pilah tadi, dan kita lakukan prinsip untuk revolusinya.
terakhir keputusan ini kira-kira yang mau kita ambil itu kita refleksi dulu. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang selama ini Ibu lakukan dalam mengambil suatu keputusan, yang dimulai dari mengenali nilai-nilai, kemudian ada juga menentukan siapa yang terlibat, kemudian juga menemukan fakta-fakta objektif, dan yang terakhir tentu membuat keputusan. Dan yang setelah membuat keputusan kemudian diadakan lagi reflektif atau refleksi terhadap keputusan yang sudah diambil, apakah keputusan itu sudah benar atau belum, kira-kira seperti apa ya. Oke. Selanjutnya Bu, selama ini hal-hal apa saja yang kira-kira mungkin Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin selama ini sudah terjadi di sekolah yang Ibu pimpin? Mungkin hal-hal yang paling efektif itu adalah saat kasus itu kita tangani langsung, kemudian saat kita mengambil fakta-fakta itu kita ambil fakta yang betul-betul jelas, tidak fakta dari, misalnya kalau anak itu dari anak saja kan mereka bisa saja berpihak ke salah satu gitu kan. Kemudian untuk mengambil itu kita juga pikirkan faktor apakah individu lawan individu atau individu lawan masyarakat atau bahkan individu lawan kepentingan yang dengan waktu jangka panjang atau jangka pendek. Jadi salah satunya adalah tadi yang Ibu anggap paling efektif ya, yaitu saat menangani kasus secara langsung. Artinya memang betul-betul kita tahu bahwa kasus ini kasus dilema etika atau bukan, dan ketika kita mengambil keputusan memang kita harus tahu bahwa kasus tersebut adalah kasus terkait dengan dilema etika. Seperti ya. Selanjutnya Bu, tentu ada tantangan ya, tantangan dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan dilema etika. Kira-kira apa tantangan yang merupakan ya ketika mengambil keputusan itu merupakan tantangan tersendiri begitu? Ya, tantangannya yang pasti apabila kita mengambil keputusan dilema etika itu kan benar lawan benar. Ya, nah, di saat kita akan mengambil keputusan di satu sisi ini juga benar, yang ini juga benar. Nah, kita harus memilih mana yang paling tepat yang akan kita ambil keputusannya, dan tentu dari segi konsekuensi dan risikonya akan kita pertimbangkan terlebih dahulu mana yang lebih besar konsekuensinya dan risikonya yang akan kita ambil. Dan tentunya dengan adanya tadi refleksi kita akan bisa yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan tepat. Jadi tantangannya adalah konsekuensi dan resiko ya daripada keputusan yang diambil. Artinya itu merupakan tantangan yang terberat ya. Tetapi seperti yang disampaikan tadi bahwa hal tersebut tentu bisa kita kita kaji lagi melalui kegiatan refleksi dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ketika mengambil suatu keputusan, kira-kira ibu ini punya ini nggak semacam membuat jadwal terlebih dahulu, kemudian atau menentukan waktu terlebih dahulu, atau menentukan siapa-siapa saja nanti yang bakal terlibat dalam mengambil suatu keputusan? Nah, untuk pengambilan suatu keputusan itu biasanya tergantung kasusnya ya Pak ya. Nah, kalau kasusnya itu sesuatu yang harus kita tangani secara urgen langsung, itu akan kita ambil langsung keputusannya melalui langkah-langkah tadi yang sudah kita lakukan, di mana setiap langkah-langkah itu memang kita lalui kesemuanya dan melibatkan orang-orang untuk mengumpulkan fakta, dan mungkin juga bisa diambil pendapat mereka, masukan mereka untuk lebih menguatkan keputusan yang akan kita ambil. Artinya ketika terdapat kasus yang memang betul-betul urgent ya, sangat-sangat penting ya, artinya memang mendesak ya. Jadi secara cepat harus selesai, segera diberi keputusan ya artinya. Dan tentu keputusan yang Ibu ambil ini seperti yang disampaikan tadi itu bisa melibatkan daripada masukan-masukan daripada guru-guru yang lain untuk dalam menentukan suatu keputusan. Kemudian dalam mengambil keputusan selama ini kira-kira mungkin ada seseorang atau faktor-faktor lain mungkin yang mempermudah
atau yang membantu Ibu dalam menentukan keputusan, dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Sebenarnya untuk pengambilan keputusan itu memang butuh bantuan orang lain, terutama soal kasus siswa di kelas. Nah, kalau siswa itu kan lebih dekat dengan guru kelasnya atau siapa yang masuk mengajar di kelas tersebut. Jadi fakta-faktanya bisa kita minta ke guru yang bersangkutan, guru kelasnya. Bisa juga siswa itu sendiri kita mintain fakta-fakta. Dan itu sangat menentukan untuk kita mengambil keputusan, karena identifikasi dari kasus itu harus kita lengkapi dulu fakta-faktanya. Ini berarti ada ya Bu ya, ada seseorang yang memang tidak hanya seseorang, artinya memang kita libatkan ya, apalagi terkait dengan siswa, tentu yang lebih mengerti keadaan di kelas adalah guru kelas itu sendiri. Baik Bu, untuk selanjutnya nih Bu ya, yang terlalu banyak pertanyaannya Bu ya. Nah, dari semua apa yang sudah disampaikan tadi, itu kira-kira ada atau tidak pembelajaran yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman yang mungkin selama ini yang disampaikan tadi dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan ini seperti di awal tadi, setiap keputusan yang kita ambilkan mungkin ada yang tidak cocok ya dengan bertentangan antara benar dengan yang benar tadi. Itu kan dilema etika. Ada sebagian yang tidak bisa menerima. Namun dengan adanya langkah-langkah pengambilan keputusan yang kita lalui secara bertahap, itu artinya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang sudah benar-benar menurut kita itu keputusan yang terbaik. Nah, dengan adanya keputusan yang terbaik itu, kita akan melihat suatu perubahan yang lebih baik juga. Jadi, baik secara moral, sosial, etika, semua itu dapat kita wujudkan, kita lihat bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Artinya memang dalam mengambil keputusan, langkah-langkah seperti yang disampaikan tadi itu memang sangat membantu ya Bu ya. Artinya memang itulah tahapan-tahapan ataupun prosedur dalam mengambil suatu keputusan yang mungkin selama ini Ibu ambil ya, kira-kira seperti itu. Ibu, alhamdulillah tidak terasa sudah selesai nih Bu. Jadi dengan beberapa pertanyaan tadi, tentu harapan saya secara pribadi adalah dapat mengambil daripada manfaat yang apa yang disampaikan oleh Ibu kepada saya, mudah-mudahan bisa saya ambil ya untuk ilmunya, mudah-mudahan juga bisa saya terapkan. Mana tahu ada pula nanti kesempatan saya untuk ketika menemui kasus-kasus di kelas, langkah-langkah tersebut mungkin juga saya bisa terapkan dalam mengambil suatu keputusan. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kemudian mohon maaf ini mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian waktu yang diluangkan terhadap saya, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Kalau ada nanti tugas-tugas yang lain mungkin membutuhkan bimbingan, saya secara pribadi mungkin memohon kepada Ibu untuk memberi bimbingan tersebut. Wah, siap. Terima kasih Bu. Saya undur diri. Amin. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat berkunjung di SDN 33 Banten, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka tentunya yang pertama silaturahmi kepada kepala sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Fitriadi. Selamat siang Pak. Nah, tentunya yang kedua, maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk membuat salah satu tugas daripada pendidikan program guru penggerak, yang mana pada modul 3.1 itu terdapat salah satu tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan salah satu kepala sekolah yang akan saya wawancarai adalah Bapak Fitriadi, yang mana beliau adalah
kepala sekolah di SDN 33 Bantan, Kabupaten Betawi, Provinsi Riau. Oke, baik. Selamat siang Bapak Bupati. Selamat siang juga Pak Santos Kupar. Alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan rencana saya bisa hadir di sekolah Bapak. Tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya dalam hal ini sedang melaksanakan atau sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak, yang mana salah satu tugasnya adalah untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Dan saya salah satunya kepada Bapak untuk dijadikan sebagai narasumbernya. Oke Pak, kita mulai ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan terkait dengan keputusan yang Bapak ambil selama ini di sekolah yang Bapak pimpin. Dan keputusan tersebut tentunya berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke Bapak, kita mulai. Yang pertama untuk pertanyaan pertama itu menurut Bapak bagaimana cara Bapak sebagai seorang pemimpin itu mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika ataupun menunjukkan moral yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Kasus dilema etika atau bukan moral ya Pak ya? Biasanya kalau seandainya terjadi hal seperti itu, biasanya saya akan langsung berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan, mungkin guru ataupun siswa. Jadi kita tanyakan apa sebabnya sehingga terjadi hal-hal yang mungkin menimbulkan suatu permasalahan. Jadi sebagai contoh ya Pak, sebagai contoh seperti ini untuk ilmu etika ini. Kita kan seharusnya masuk sekolah itu jam 7.15, namun ada salah seorang guru kita itu yang beberapa bulan terakhir tidak bisa Pak masuk tepat waktu. Kemudian saya panggil beliau dan saya tanyakan apa masalahnya kok baru datang tidak tepat waktu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau harus menjaga orang tuanya yang lagi sakit keras. Jadi hal seperti ini Pak yang mungkin kita butuh kebijakan untuk menanggapinya. Jadi mungkin salah satu cara kita mengidentifikasi seperti Pak dengan cara kita menemui yang bersangkutan dan kita tanyakan secara langsung. Misalnya kalau contoh siswa, ada sebagian siswa kita 1-2 orang itu yang tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Namun setelah kita tanyakan ke orang tuanya, pertama kita tanyakan kepada siswa kenapa kok tidak memakai seragam. Kita bilang tidak. Siswa bilang karena orangnya tidak mampu memberikan seragam, dan kita komunikasi dengan orang tuanya. Ternyata memang dia memiliki sedikit keterbatasan ekonomi, sehingga hal seperti itu Pak yang butuh apa ya, butuh kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang yang bersangkutan, sehingga kasus-kasus seperti ini nanti bisa diselesaikan dengan baik. Artinya memang cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus ya, apakah itu bentuk kasus dilema etika atau menunjukkan moral, adalah dengan cara berkomunikasi secara langsung ya. Artinya tentu komunikasi itu merupakan salah satu langkah yang efektif ya untuk mengetahui apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun menunjukkan moral. Yang mana yang telah Bapak sampaikan tadi itu adalah contoh-contoh kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpinnya. Oke, tentu Bapak dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus seperti yang Bapak ceritakan tadi ya, itu biasanya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nanti seperti kasus yang pertama Bapak sampaikan tadi adalah ada seorang guru yang datangnya terlambat. Guru tersebut di rumah dia memiliki kewajiban merawat
keputusan? Untuk menanggapi hal tersebut, pertama memang saya panggil guru yang bersangkutan dengan saya tanya kenapa seperti ini. Kemudian dia mengatakan bahwa orang tuanya lagi sakit keras dan dia menjaga kadang sampai larut malam untuk menjaga orang tuanya. Jadi setelah saya mendapatkan alasan seperti itu, jadi saya rapatkanlah dengan guru-guru yang lain. Ini bagaimana dengan kasus salah seorang guru kita yang selalu datang terlambat, namun kan siswa seharusnya masuknya 7.15. Jadi kita rapatkan bagaimana kita supaya meskipun dia datangnya terlambat, namun di sekolah pun tetap terakomodir untuk siswa. Jadi saya rapatkan dengan majelis guru dan yang bersangkutan juga ikut rapat. Jadi salah satu cara yang saya lakukan diantaranya saya mengubah jadwal. Jadi siswa bagi guru yang tadi selalu tidak bisa datang pagi waktu itu jadwalnya sedikit saya ubah bagaimana caranya supaya anak terakomodir. Contohnya seperti pelajaran bidang studi biasanya di jam kedua, maka saya undurkan menjadi jam pertama. Jadi tidak menunggu kelas lain. Itulah salah satu cara supaya meskipun dia tidak bisa datang pagi, namun sekolah juga bisa terakomodir. Salah satu caranya seperti itu. Artinya bahwa keputusan yang Bapak ambil ini lebih mengedepankan rasa empati ya? Iya, benar sekali Pak. Karena memang tanggung jawab anak tentu terhadap orang tua adalah ketika orang tuanya sakit, Iya. tanggung jawab untuk menjaganya. Sementara di sisi lain, guru tersebut merupakan guru di sekolah yang Bapak pimpin yang juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Oke. Jadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau dalam mengambil keputusan itu biasanya saya pasti berkomunikasi dulu. Kemudian kita rapatkan, kita cari permasalahannya dan kita cari solusi atau titik terangnya bagaimana suatu masalah itu harus terselesaikan dan jangan sampai merugikan salah satu pihak ataupun ibaratnya jangan mentang-mentang kita ini sebagai seorang pemimpin kita harus begini gitu dengan tidak mengambil ini ya tidak mempedulikan situasi orang lain. Mungkin saya pikirkan kalau seandainya saya yang di posisi dia tentu kan makanya kita harus artinya memang seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah langkah-langkah ya. Yang pertama di mana Bapak terlebih dahulu mencari titik permasalahan kira-kira penyebab masalahnya apa, kemudian menemukan juga fakta-faktanya seperti apa. Kemudian yang paling penting yang saya garis bawahi adalah bahwa suatu keputusan yang Bapak ambil ya dalam hal ini tentu yang Bapak sampaikan tadi adalah jangan sampai keputusan kita itu merugikan salah satu pihak. Artinya kedua-duanya juga kita harus mempertimbangkan. Kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Jadi tentu dalam mengambil suatu keputusan tersebut ada hal-hal mungkin yang menurut Bapak itu sangat efektif ya dalam mengambil suatu keputusan. Itu ada hal-hal yang efektif bagi Bapak menurut Bapak dalam mengambil keputusan. Ada kasus-kasus di Indonesia. Kira-kira hal-hal apa saja seperti itu? Untuk hal yang efektif ketika kita sedang mengalami kasus dilema etika di sekolah, hal yang efektif menurut saya adalah seperti yang saya utarakan tadi, yang jelas kita panggil dulu orang yang bersangkutan dalam masalah tersebut, dalam masalah yang bisa menimbulkan dilema etika tadi. Setelah kita panggil, kemudian kita tanyakan secara baik-baik, kemudian kita cari titik terangnya, kita cari solusinya bersama. Ketika secara personal mungkin belum pas untuk menemukan solusi bersama, maka akan kita rapatkan. Jadi kita rapatkan supaya kita mendapatkan titik terang, supaya kita mendapatkan solusi terbaik ya.
solusi terbaik. Jadi mungkin hal seperti itulah yang efektif untuk menyelesaikan dilema etika tadi. Pokoknya intinya kita berkolaborasi lah. Misalnya sama guru ya kita berkolaborasi sama guru. Misalnya permasalahan ini antara siswa, misalnya siswa yang terjadi dilema etika, ya kita harus berkolaborasi minimal dengan orang tua siswa, dengan wali murid dan dengan pihak sekolah. Artinya ini disesuaikan ya Pak, disesuaikan pada kasus ini nantinya. Apabila memang kasus tersebut terjadi pada siswa, tentu kita dari pihak sekolah melibatkan daripada orang tua murid saja untuk disesuaikan. Intinya kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah komunikasi, ya baik itu komunikasi terhadap guru kelas, kemana guru kelas ini mempunyai tanggung jawab ya di kelasnya, kemudian tentu orang tua murid, ya karena memang orang tua murid juga perlu kita libatkan dalam mengambil suatu keputusan. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya ini, jadi tentu dalam mengambil suatu keputusan yang selama ini Bapak ambil itu ada atau tidak kira-kira tantangan yang buat Bapak ada nih tantangan tersendiri ketika Bapak mengambil keputusan, ada atau tidak tantangan? Tentunya Pak, dalam mengambil suatu keputusan yang di dalamnya ada dua unsur kebenaran yang harus kita Sama-sama pertimbangkan. kita pertimbangkan, namun hal tersebut bertentangan. Misalnya seperti dulu tadi, dia datang terlambat, terus karena permasalahan dia, sedangkan di sekolah membutuhkan kedisiplinan sebagai, karena guru kan sebagai panutan siswa, kalau guru sebenarnya seperti apa? Jadi tantangan seperti itulah Pak yang kita dapatkan. Misalnya saya mengambil keputusan, oh iya saya izinkan dia untuk datang agak siang, namun tantangannya nanti bagaimana tanggapan Guru yang lain, nanti bagaimana tanggapan siswa. Jadi tantangannya benar tidak ya pendapat yang saya konsekuensinya, artinya resiko dari konsekuensinya ini benar tidak kalau saya lakukan seperti ini, kira-kira konsekuensinya bagaimana untuk diri saya? Apakah nanti pandangan masyarakat, ini bagaimana kepala sekolah yang kok membiarkan guru datang terlambat? Harus itulah yang menjadi tantangan bagi kita, namun kita tetap mengedepankan rasa kemanusiaan. Tidak sampai kita kita sesama guru atau sesama dengan siswa. Intinya memang konsekuensi daripada keputusan yang kita ambil ya, Iya, itu merupakan tantangan tersendiri, karena memang keputusan yang kita ambil terkadang mungkin sudah tepat menurut kita, mungkin menurut pandangan orang lain itu berbeda lagi. Iya. Tantangan tersendiri. Jadi Bapak tentu dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan dilema etika seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira untuk membuat suatu keputusan itu atau untuk menyelesaikan kasus itu, Bapak ada atau tidak jadwalnya dibuat secara tersendiri atau memang ada prosedurnya secara tersendiri, kemudian kira-kira atau mungkin ketika kasus itu ada langsung diselesaikan pada saat itu juga, kira-kira seperti apa? Kalau untuk sampai saat ini memang kalau jadwal khusus yang kita gunakan untuk membahas dilema-dilema etika yang terjadi di sekolah kita sepertinya belum terjadwal secara khusus ya Pak. Namun seandainya lah untuk jadwal itu gini, Kondisional kita kondisikan, misalnya masalah ini harus ditangani waktu itu juga, ya kita tangani waktu itu juga. Namun setiap permasalahan ini ketika kita sedang melaksanakan rapat, ya rapat dengan majelis guru, kadang rapat dengan ya didatangi oleh komite orang tua, kasus-kasus dilema etika ini kadang kita sisipkan di situ, kita singgung di situ. Misalnya terjadilah seperti siswa yang tidak bisa beli seragam tadi, ya kita singgung di situ supaya tidak terjadi salah paham antara wali murid yang lain atau masyarakat terhadap sekolah. Misal seperti guru yang tidak bisa datang tepat waktu tadi. Ketika kita rapat, kita utarakan Pak, kita utarakan kepada di forum rapat kenapa si guru ini mungkin kalau terlihat datangnya agak lambat, kita jelaskanlah apa permasalahannya. Seperti itu mungkin salah satu cara kita membahas masalah
dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Artinya memang tidak memiliki jadwal secara secara baku ya. Artinya memang diuruskan sesuai dengan kasus yang ada. Kalau memanglah kasus itu urgent ya, sangat-sangat mendesak, mungkin diselesaikan pada saat itu juga. Ya, benar sekali. Artinya ataupun mungkin kasus-kasus yang mungkin dilema etika itu seperti yang Bapak sampaikan tadi mungkin bisa disisipkan ketika pada saat pertemuan dengan murid ataupun dengan komite sekolah, disisipkan kesan di situ terkait dengan kasus-kasus yang dialami di sekolah ini. Nah, dalam menentukan keputusan tentu kira-kira ada atau tidak sih seseorang ataupun faktor lainnya ya yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Ada atau tidak? Mungkin ada seseorang atau apa gitu faktor lainnya yang membantu Bapak dalam menentukan keputusan pada kasus ini kita. Ketika kita mengambil keputusan, ya biasanya kita kawan-kawan guru yang jelas yang mempermudah kita untuk mengambil suatu keputusan karena mereka memang saling di sekolah ini memang solidaritasnya memang tinggi. Jadi seandainya seorang guru misalnya terjadi halangan ya, misalnya halangan tidak bisa masuk atau apa segala macam, itu biasanya kita koordinasi dengan guru lain untuk saling membantu lah. Seandainya seperti kasus guru ini tadi ya, makanya guru ini bisa di rolling jamnya, atau nanti pas dia mengantar bisa minta minta dihentikan. Nah seperti itulah hal-hal seperti itu yang bisa mempermudah kita untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Artinya kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan guru ya. Artinya memang guru-guru inilah yang merupakan orang-orang yang mudah ya dalam mengambil suatu keputusan, mengambil selama ini. Artinya memang Bapak ketika mengambil keputusan itu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, terutama guru ya. Nah jadi Pak dari semua hal yang disampaikan di awal tadi, kemudian kira-kira ada atau tidak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang sudah Bapak terapkan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Kalau pelajaran yang kita petik ya untuk masalah-masalah dilema etika ini, salah satunya pelajaran yang kita dapat ambil dengan siapa kita misalnya kita bermasalah, dengan siapa kita bermasalah. Tentu kan beda orang, mungkin beda pula cara menanganinya ya. Dengan siapa kita bermasalah, terus dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, terus dengan cara melakukan penilaian kebenaran terhadap permasalahan itu, seperti itu. Terus kita pikirkan juga keputusan kita ini nanti sebab akibatnya apa bagi sekolah, gitu. Jadi hal seperti itu yang menjadi pelajaran buat kita. Misalnya kita mengambil keputusan ini, rupanya ketika kita mengambil keputusan seperti ini ada sorotan mungkin dari masyarakat. Jadi hal seperti itu menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi dengan kita dapat pengalaman seperti itu, mungkin nanti kalau kita libatkanlah masyarakat dalam salah masyarakat mungkin dalam rapat ini, atau kita pun jelaskan kepada mereka kenapa toh sekolah bisa mengambil pilihan seperti ini. Mungkin seperti itu Pak. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Dapat saya ambil tadi apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan pelajaran yang dapat kita petik ya. Di mana yang pertama, pada poin pertama tadi Bapak sampaikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya yang pertama itu melihat sebenarnya apa masalah tersebut. Ya, artinya kita mengidentifikasi kira-kira ini masalah apa sih? Ya, benar-benar harus tahu betul sekali ini masalahnya apa. Memang betul-betul teridentifikasi. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang terlibat? Nah, di dalam masalah tersebut kira-kira siapa saja yang terlibat? Itu yang seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian setelah tahu siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada terkait tentunya dengan masalah tersebut. Nah, kemudian
setelah itu nanti ada juga Bapak sampaikan terkait dengan penilaian kebenaran terkait masalah tersebut, apakah masalah ini benar-benar ada atau hoax. Ya. Apalagi sekarang sudah model hoax ya, artinya Ya. ketika ada masalah tersebut kita uji benar atau tidak masalah tersebut ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian setelah itu memikirkan keputusan, dampak daripada keputusan yang diambil, kira-kira akibatnya apa, sebab akibat artinya kan. Ketika kita mengambil keputusan ini akibatnya apa? Ya, Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan ada bilang tadi bahwa keputusan juga bisa diambil melalui musyawarah. Artinya keputusan tidak diambil Bapak sendiri, Ya. bisa dengan melibatkan guru atau mungkin bahkan pemimpin sekolah dan juga orang tua murid. Baru yang terakhir mengambil keputusan, dan tentunya dari beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi adalah yang terakhir adalah merefleksikan kira-kira keputusan yang diambil Bapak tadi sudah benar atau belum. Artinya dikaji lagi, ini keputusannya sudah benar atau belum, untuk direfleksikan kembali. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan pada hari ini, kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan yang sebentar ini dicatat sebagai Allah sebagai amal ibadah Bapak, karena memang ini adalah salah satu ya tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak pada hari ini ya, pada anak ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat bagi saya secara pribadi tentunya. Mudah-mudahan manakala nanti ketika saya menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah atau di kelas, nanti dengan pengalaman yang Bapak sampaikan tadi itu dapat membantu saya secara pribadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Amin. Oke, Sama-sama. Mudah-mudahan apanya ini program apa? pendidikan Guru penggerak ini berjalan lancar. Amin. Tanpa ada masalah apapun, dan mudah-mudahan segera lulus. Amin. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat berkunjung di SDN 33 Banten, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka tentunya yang pertama silaturahmi kepada kepala sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Fitriadi. Selamat siang Pak. Dan tentunya yang kedua, maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk membuat salah satu tugas daripada pendidikan program guru penggerak, yang mana pada modul 3.1 itu terdapat salah satu tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan salah satu kepala sekolah yang akan saya wawancarai adalah Bapak Fitriadi, yang mana beliau adalah kepala sekolah di SDN 33 Banten, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oke, baik. Selamat siang Bapak Fitriadi. Selamat siang juga Pak Santo Supar. Alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan rencana saya bisa hadir di sekolah Bapak. Tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya dalam hal ini sedang melaksanakan atau sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak, yang mana salah satu tugasnya adalah untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Dan saya salah satunya kepada Bapak untuk dijadikan sebagai narasumbernya. Oke Pak, kita mulai Pak ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan terkait dengan keputusan yang Bapak ambil selama ini di sekolah yang Bapak pimpin. Dan keputusan tersebut tentunya berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke Bapak, kita mulai. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama itu menurut Bapak bagaimana cara Bapak sebagai seorang pemimpin itu
mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Kasus dilema etika atau rujukan moral ya Pak ya. Biasanya kalau seandainya terjadi hal seperti itu, biasanya saya akan langsung berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan, mungkin guru ataupun siswa. Jadi kita tanyakan apa sebabnya sehingga terjadi hal-hal yang mungkin menimbulkan suatu permasalahan. Jadi sebagai contoh ya Pak, sebagai contoh seperti ini untuk dilema etika ini. Kita kan seharusnya masuk sekolah itu jam 7.15, namun ada salah seorang guru kita itu yang beberapa bulan terakhir tidak bisa Pak masuk tepat waktu. Kemudian saya panggil beliau dan saya tanyakan apa masalahnya kok selalu datang tidak tepat waktu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau harus menjaga orang tuanya yang lagi sakit keras. Jadi hal seperti ini Pak yang mungkin kita butuh kebijakan untuk menanggapinya. Jadi mungkin salah satu cara kita mengidentifikasi seperti Pak dengan cara kita menemui yang bersangkutan dan kita tanyakan secara langsung. Misalnya kalau contoh siswa, ada sebagian siswa kita 1-2 orang itu yang tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Namun setelah kita tanyakan ke orang tuanya, pertama kita tanyakan kepada siswa kenapa kok tidak memakai seragam. Mereka bilang tidak. Siswa bilang karena orang tuanya tidak mampu memberikan seragam, dan kita komunikasi dengan orang tuanya. Ternyata memang dia mereka memiliki sedikit keterbatasan ekonomi, sehingga hal seperti itu Pak yang butuh apa ya, untuk kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang yang bersangkutan, sehingga kasus-kasus seperti ini nanti bisa diselesaikan dengan baik. Artinya memang cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus ya, apakah itu bentuk kasus dilema etika atau rujukan moral, adalah dengan cara berkomunikasi secara langsung ya. Artinya tentu komunikasi itu merupakan salah satu langkah yang efektif ya untuk mengetahui apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Yang mana yang telah Bapak sampaikan tadi itu adalah contoh-contoh kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak pimpinnya. Oke, tentu Bapak dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus seperti yang Bapak ceritakan tadi ya, itu biasanya ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Nanti seperti kasus yang pertama Bapak sampaikan tadi adalah ada seorang guru yang datangnya terlambat. Guru tersebut di rumah dia memiliki kewajiban merawat orang tuanya ya, artinya jadi bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk menanggapi hal tersebut, pertama memang saya panggil guru yang bersangkutan dengan saya tanya kenapa seperti ini. Kemudian dia mengatakan bahwa orang tuanya lagi sakit keras dan dia menjaga kadang sampai larut malam untuk menjaga orang tuanya. Jadi setelah saya mendapatkan alasan seperti itu, jadi saya rapatkanlah dengan guru-guru yang lain. Ini bagaimana dengan kasus salah seorang guru kita yang selalu datang terlambat, namun kan siswa seharusnya masuknya 7.15. Jadi kita rapatkan bagaimana kita supaya meskipun dia datangnya terlambat, namun di sekolah pun tetap terakomodir untuk siswa. Jadi saya rapatkan dengan majelis guru dan yang bersangkutan juga ikut rapat. Jadi salah satu cara yang saya lakukan diantaranya saya mengubah jadwal. Jadi siswa bagi guru yang tadi selalu tidak bisa datang pagi waktu, itu jadwalnya saya ubah bagaimana caranya supaya anak terakomodir. Contohnya seperti pelajaran bidang studi biasanya di jam kedua, maka saya undurkan menjadi jam pertama, ya, mungkin tidak menunggu kelas lain. Itulah
dan jangan sampai merugikan salah satu pihak ataupun ibaratnya jangan mentang-mentang kita ini sebagai seorang pemimpin kita harus begini gitu dengan tidak dengan tidak mengambil ini ya tidak mempedulikan situasi orang lain. Mungkin saya pikirkan kalau seandainya saya yang di posisi dia tentu kan makanya kita harus artinya memang seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah langkah-langkah ya. Yang pertama di mana Bapak terlebih dahulu mencari titik permasalahannya, kira-kira penyebab masalahnya apa, menemukan juga fakta-faktanya seperti apa. Kemudian yang paling penting yang saya garis bawahi adalah bahwa suatu keputusan yang Bapak ambil ya dalam hal ini tentu yang Bapak sampaikan tadi adalah jangan sampai keputusan kita itu merugikan salah satu pihak. Ya, pastinya kedua-duanya juga kita harus mempertimbangkan. Ya, kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Jadi tentu dalam mengambil suatu keputusan tersebut ada hal-hal ya, ada hal-hal mungkin yang menurut Bapak itu sangat efektif ya dalam mengambil suatu keputusan. Itu ada hal-hal yang efektif bagi Bapak menurut Bapak dalam mengambil keputusan. Ada kasus-kasus ini kira-kira hal-hal apa saja sih Pak? Untuk hal yang efektif ketika kita sedang mengalami kasus dilema etika di sekolah, hal yang efektif menurut saya adalah seperti yang saya utarakan tadi Pak, yang jelas kita panggil dulu orang yang bersangkutan dalam masalah tersebut, dalam masalah yang bisa menimbulkan dilema etika tadi. Setelah kita panggil, kemudian kita tanyakan secara baik-baik, kemudian kita cari titik terangnya, kita cari solusinya bersama. Ketika secara personal mungkin belum pas untuk menemukan solusi bersama, maka akan kita rapatkan. Jadi kita rapatkan supaya kita mendapatkan titik terang, supaya kita mendapatkan solusi terbaik, ya, solusi terbaik. Jadi mungkin hal seperti itulah yang efektif untuk menyelesaikan dilema etika tadi. Pokoknya intinya kita berkolaborasi lah. Misalnya sama guru ya kita berkolaborasi sama guru. Misalnya permasalahan ini antara siswa, misalnya siswa yang terjadi dilema etika, ya kita harus berkolaborasi minimal dengan orang tua siswa, dengan wali murid dan dengan pihak sekolah. Artinya ini disesuaikan ya Pak, disesuaikan pada kasus ini. Artinya apabila memang kasus tersebut terjadi pada siswa, tentu kita dari pihak sekolah melibatkan daripada orang tua murid saja untuk disesuaikan. Intinya kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah komunikasi, ya, itu komunikasi di kelas, dengan di kelas ini mempunyai tanggung jawab, ya, di kelasnya kemudian tentu orang tua murid, ya, karena memang orang tua murid juga perlu dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan. Ya, baik Pak, untuk selanjutnya ini, jadi tentu dalam mengambil suatu keputusan yang selama ini Bapak ambil itu ada atau tidak kira-kira tantangan yang menurut Bapak ada nih tantangan tersendiri ketika Bapak mengambil keputusan, ada atau tidak tantangan? Tentunya Pak, dalam mengambil suatu keputusan yang di dalamnya ada dua unsur kebenaran yang harus kita kita pertimbangkan. Namun hal tersebut bertentangan, misalnya seperti guru tadi, dia datang terlambat, terus karena permasalahan dia, sedangkan di sekolah membutuhkan kedisiplinan sebagai, karena guru kan sebagai panutan siswa, kalau guru sebenarnya seperti apa? Jadi tantangan seperti itulah Pak yang kita dapatkan. Misalnya saya mengambil keputusan, oh iya saya izinkan dia untuk datang agak siang, namun tantangannya nanti bagaimana tanggapan Guru yang lain, nanti bagaimana tanggapan siswa. Jadi tantangannya benar tidak ya pendapat yang saya konsekuensi resiko dari konsekuensinya ini benar tidak kalau saya lakukan seperti ini, kira-kira konsekuensinya bagaimana untuk diri saya? Apakah nanti pandangan masyarakat, ini bagaimana kepala sekolahnya ini kok membiarkan guru datang terlambat? Hal sebetulnya yang jadi tantangan bagi kita, namun kita tetap mengedepankan rasa kemanusiaan. tidak sampai ya, kita sesama guru
konsekuensi daripada keputusan yang kita ambil ya. Iya, Itu iya. merupakan tantangan tersendiri karena memang keputusan yang kita ambil terkadang mungkin sudah tepat menurut kita, mungkin menurut pandangan orang lain tentu berbeda lagi. Iya, iya. Merupakan tantangan tersendiri. Jadi Bapak tentu dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan dilema etika seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira untuk membuat suatu keputusan itu atau untuk menyelesaikan kasus itu, Bapak ada atau tidak jadwalnya dibuat secara tersendiri atau memang ada prosedurnya secara tersendiri, kemudian kira-kira atau mungkin ketika kasus itu ada langsung diselesaikan pada saat itu juga, kira-kira seperti apa? Kalau untuk sampai saat ini memang kalau jadwal khusus yang kita gunakan untuk membahas dilema-dilema etika yang terjadi di sekolah kita sepertinya belum terjadwal secara khusus ya Pak. Namun seandainya lah untuk jadwal itu gini, Kondisional kita kondisikan, misalnya masalah ini harus ditangani waktu itu juga, ya kita tangani waktu itu juga. Namun setiap permasalahan ini ketika kita sedang melaksanakan rapat, ya rapat dengan majelis guru, kadang rapat dengan ya didatangi oleh komite, orang tua, kasus-kasus dilema etika ini kadang kita sisipkan di situ, kita singgung di situ. Misalnya terjadilah seperti siswa yang tidak bisa beli seragam tadi, ya kita singgung di situ supaya tidak terjadi salah paham antara wali murid yang lain atau masyarakat terhadap sekolah. Misal seperti guru yang tidak bisa datang ke Pak Wali tadi. Ketika kita rapat, kita utarakan Pak, kita utarakan kepada di forum rapat kenapa si guru ini mungkin kalau terlihat datangnya agak lambat, kita jelaskanlah apa permasalahannya. Seperti itu mungkin salah satu cara kita membahas masalah dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Artinya memang tidak memiliki jadwal secara secara baku ya. Artinya memang kita sesuai dengan kasus yang ada. Kalau memanglah kasus itu urgent ya, sangat-sangat mendesak, mungkin diselesaikan pada saat itu juga. Ya, benar sekali. Artinya ataupun mungkin kasus-kasus yang mungkin dilema etika itu seperti yang Bapak sampaikan tadi mungkin bisa disisipkan ketika pada saat pertemuan dengan murid ataupun dengan komite sekolah, disisipkan kesan di situ terkait dengan kasus-kasus yang dialami di sekolah ini. Nah, dalam menentukan keputusan tentu kira-kira ada atau tidak sih seseorang ataupun faktor lainnya ya yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Ada atau tidak? Mungkin ada seseorang atau apa gitu faktor lainnya yang membantu Bapak dalam menentukan keputusan pada kasus dilema kita. Ketika kita mengambil keputusan, ya biasanya kita kawan-kawan guru yang jelas yang mempermudah kita untuk mengambil suatu keputusan karena mereka memang saling di sekolah ini memang solidaritasnya memang tinggi. Jadi seandainya seorang guru misalnya terjadi halangan ya, misalnya halangan tidak bisa masuk atau apa segala macam, itu biasanya kita koordinasi dengan guru lain untuk saling membantu lah. Seandainya seperti kasus guru ini tadi ya, makanya guru ini bisa di rolling jamnya, atau nanti pas dia mengantar bisa minta dihentikan. Nah seperti itulah, hal-hal seperti itu yang bisa mempermudah kita untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Artinya kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan guru ya. Artinya memang guru-guru inilah yang merupakan orang-orang yang mempermudah ya. Iya, dalam mengambil suatu keputusan yang Bapak ambil selama ini. Artinya memang Bapak ketika mengambil keputusan itu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, terutama guru. Ya. Nah, jadi Pak dari semua hal yang disampaikan di awal tadi, kemudian kira-kira ada atau tidak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang sudah Bapak terapkan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Kalau pelajaran yang kita petik ya untuk masalah-masalah dilema etika ini salah satunya
kita ini nanti sebab akibatnya apa bagi sekolah, gitu. Jadi hal seperti ini yang menjadi pelajaran buat kita. Misalnya kita mengambil keputusan ini, oh rupanya ketika kita mengambil keputusan seperti ini ada sorotan mungkin dari masyarakat. Nah, jadi hal seperti itu jadi pembelajaran untuk kita. Jadi dengan kita dapat pengalaman seperti itu, mungkin nanti kalau kita libatkanlah masyarakat dalam salah masyarakat mungkin dalam rapat ini, atau kita pun jelaskan kepada mereka kenapa toh sekolah bisa mengambil pilihan seperti ini. Mungkin seperti itu Pak. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari kasus-kasus di dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Dapat saya ambil tadi apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan pelajaran yang dapat kita petik ya. Iya. Di mana yang pertama, pada poin pertama tadi Bapak sampaikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya yang pertama itu melihat sebenarnya apa masalah tersebut. Ya, artinya kita mengidentifikasi kira-kira ini masalah apa sih? Gitu, ya. Benar-benar harus tahu betul sekali ini masalahnya apa. Gitu. Memang betul-betul teridentifikasi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang terlibat? Nah, di dalam masalah tersebut kira-kira siapa saja yang terlibat? Itu seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian setelah tahu siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada terkait tentunya dengan masalah tersebut. Nah, kemudian setelah itu tadi ada juga Bapak sampaikan terkait dengan penilaian kebenaran terkait masalah tersebut. Apakah masalah ini benar-benar ada atau hoax? Ya. Apalagi sekarang kan model hoax ya. Artinya Ya. ketika ada masalah tersebut kita uji benar atau tidak masalah tersebut ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah itu memikirkan keputusan, dampak daripada keputusan yang diambil, kira-kira akibatnya apa, sebab akibat artinya kan. Ketika kita mengambil keputusan ini akibatnya apa? Ya, Seperti itu. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan ada bilang tadi bahwa keputusan juga bisa diambil melalui musyawarah. Artinya keputusan tidak diambil Bapak sendiri, Ya. bisa melibatkan guru atau mungkin bahkan komite sekolah dan juga orang tua murid. Baru yang terakhir mengambil keputusan, dan tentunya dari beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi adalah yang terakhir adalah merefleksikan kira-kira keputusan yang diambil Bapak tadi sudah benar atau belum. Artinya dikaji lagi, ini keputusannya sudah benar atau belum, untuk direfleksikan kembali. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan pada hari ini, kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan yang sebentar ini dicatat sebagai Allah sebagai amal ibadah Bapak, karena memang ini adalah salah satu ya tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak pada kali ini ya, pada anak ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat bagi saya, jadi tentunya mudah-mudahan manakala nanti ketika saya menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah atau di kelas, nanti dengan pengalaman yang Bapak sampaikan tadi itu dapat membantu saya secara pribadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Amin. Oke, Sama-sama. Mudah-mudahan apanya ini program apa? Pendidikan guru penggerak ini berjalan lancar. Amin. Tanpa ada masalah apapun, dan mudah-mudahan segera lulus. Amin. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama.
bahagia. Bergerak cerdas berbangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.